itu tidak pernah ada. Hmm. Karena untuk menjadi DPRD itu tidak pernah terpikirkan oleh seorang Cynthia gitu. Dan itu buat saya bukan sesuatu yang yang harus saya kejar untuk menjadi aku pengen nih gitu. Karena setahu saya di DPR itu memang benar peluang perempuan itu minim. Tapi kamu memikirkan nggak risiko itu? Kota Denpasar memang banyak orang miskin. Dibilang miskin tidak juga, tapi miskin moral. Bicara cerdas pasti ada solusi. Bersama teman lama Cynthia Febriani SIP SH MH. Apa kabar, Sin? Baik. Kabar baik ya. Tidak pernah ketemu. Iya, betul. WA-an lama. Betul. Dari SMA dulu, SMP. Terus kuliah tidak pernah ketemu sama sekali. Ya, betul. Tiba-tiba aku dengar dirimu menjadi DPRD Kota Denpasar. That's right. Seru ya. WA-an, yuk Arta kita ketemu, ngobrol-ngobrol, amin ada yang namanya sebuah resolusi atau pekerjaan yang bisa kita kerjakan sama-sama. Betul. Tapi di Terdong Podcast. Terima kasih. Karena gini, Sin, aku jujur aja kita bicara perempuan dan menjadi anggota dewan. Sebelum nanya ke sana, Sin, karena Kota Denpasar atau Bali saat ini kan dilihat pemberitaan di medsos itu semakin terbuka lah, semakin kelihatan. Oh, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang belum terselesaikan, Sin. Betul. Tapi sebelumnya Cynthia kenapa ya yang aku tidak pernah dengar dirimu tiba-tiba menjadi anggota Dewan DPRD dari fraksi PDIP ya? Apa, Sin, motivasinya, Sin? Kalau dibilang motivasi itu tidak pernah ada. Karena untuk menjadi DPRD itu tidak pernah terpikirkan oleh seorang Cynthia gitu. Tapi dunia politik, really aku dibesarkan dari keluarga yang memang notabene politik basic kita. Aku dari lahir, mungkin bagi pandangan orang politik itu kejam atau bagaimana. Tapi buat aku enggak. Politik itu mengajarkan aku bagaimana mendewasakan pikiran, menjernihkan apa yang menjadi komitmen diri dan idealis kita. Disitulah aku dibangun oleh seorang tokoh yang mungkin pada zaman itu tahu banget siapa, almarhum Pak Robin. Pak Robin, ya. Mantan Wakil Wali Kota. Wali Kota. Ya, mendampingin Puspa Yoga pada saat itu. Oh, oke. Dan papaku orang yang betul-betul sederhana, merakyat, tapi beliau akhirnya menjadi ketua umum Perisai Diri. Dan papa, maaf kata, Pak Robin berarti kakek. Kakek. Jadi di situ aku bangun branding diriku tuh dari kuliah. Branding diriku dari kuliah karena aku pada saat itu papa menanyakan mau kuliah ke Australia atau bagaimana? No, aku memang pengen HI karena aku ingin jadi diplomat. Pada saat itu tokoh yang aku iniin itu Shirley Marlinton. Oh. Beliau kan memang sempat pada saat itu. Nah itu yang menjadi sosok pujian aku menjadi bagaimana menjadi seorang perempuan yang hebat. Nah disitulah akhirnya dunia menyambut aku dan aku diterima di Pasundan. Itu kami kuliahnya itu di Lengkong karena Pasundan ada 3 tempat. Batu yang di mana ya, di Buah Batu, terus di Taman Sari sama Lengkong. Bandung ya, di Kota Bandung. Iya, di Bandung. Nah inilah yang menjadi angan-anganku tercapai. Aku di situ kuliah 2,5 tahun dengan aku ambil skripsi tentang Bali, bagaimana pertumbuhan ekonomi Bali dengan pengaruhnya masuknya Jepang pada saat itu. Aku mengerjakan itu dengan sendiri, tidak dibantu dengan siapapun. Disitulah menunjukkan aku bahwa aku mampu.
Karena setiap langkahku, aku melihat bahwa keyakinan. Jadi pada saat menjadi calon DPRD pada saat itu tuh, itu tidak pernah terpikirkan gitu. Karena aku memang melihat bahwa DPR itu tidak asik, tidak nyaman. Itu hanya ingin. Tapi keluarga sudah dari kakek pada saat merupakan itu politikus, tapi bukan duduk di dalam suatu parlemen. Jadi kakek memang di pariwisata. Kakek pernah menjadi ketua Asita ya. Nah di situ kita di dunia pariwisata. Politik itu pada saat kakek masuk ke Rasana Wakil Wali Kota. Karena zaman itu kan bom Bali ya. Iya. Nah di situ. Tapi papa justru hanya mengurus perisai diri. Iya betul. Jadi motivasi kenapa aku ini memang tidak ada motivasi. Karena pada saat itu aku bisa duduk di parlemen sebagai calon itu karena aku duduk di struktur partai di DPC sebagai wakil sekretaris eksternal di bawah Pak Kade Agus. Kalau perempuan, Sin, karena kan kecenderungan politik itu adalah dunia laki-laki ya. Emang suara didengar, Sin, kalau perempuan? Sekarang tergantung. Aku naik 2 kali loh Arta, di 2019 dan 2024. Aku tidak pakai uang. Mungkin orang nggak percaya aku nggak pakai uang. Ini real, aku nggak pakai uang. Karena pada saat branding pertama, aku bisa lolos karena masih ada sisa suara, kenangan suara itu dari almarhum kakak ipar, Jayawardana pada saat itu. Beliau memang menjadi DPR. Itu naik tahun berapa sih? Kalau nggak salah kakak itu Kalau Cynthia? Saya 2019. 2019 tidak pakai uang ya? Ya, tidak pakai uang. Tapi zaman itu semua orang mau uang. Betul. Itulah makanya suara pada saat itu saya di urutan kelima. Dengan jumlah suara 1129 kalau nggak salah. Kayak begitu. Dan itu buat saya bukan sesuatu yang yang harus saya kejar untuk menjadi aku pengen nih gitu. Karena setahu saya di DPR itu memang benar peluang perempuan itu minim. Sekalipun kita sudah menyuarakan dari tahun ke tahun oleh Bali Sruti, oleh ibu itu tidak akan mampu mengubah khususnya ini saya bilang Denpasar. Karena kita heritage. Tidak bisa kita pegang suara Denpasar. Kalau anggaplah, Cynthia sekarang berada pada waktu di posisi parlemen. Gimana sih suara perempuan di parlemen, Sin? Karena yang kecenderungan teriak-teriak saya dengar tuh laki-laki di parlemen. Karena tahulah posisi kita daerah Bali khususnya cowok itu kan lebih nomor 1. Tapi kalau perempuan dianggap rendah kan. Nah inilah yang saya bangun. Di dalam setiap saya melangkah di parlemen, saya berani bersuara. Coba dekat dikit, Sin. Jadi saya lebih bersuara. Dengan suara itulah orang jadi tahu. Si kurus kering ini, yang anggapan bagi orang itu nggak mampu berbicara, saya berani berbicara. Apa yang diperjuangkan waktu itu, Sin? Yang pernah Cynthia artinya greget untuk menggulkan sesuatu di waktu di parlemen 2019. Saya sangat bangga pada saat itu kita punya perda ya. Karena saya di Komisi 4 tentang pendidikan, kesehatan, sosial dan pariwisata. Jadi saya lebih dekat ke dunia masyarakat. Di situ tuh saya banyak dapat data-data BIS, di mana akhirnya saya tahu bagaimana sebenarnya di dinas P23KB, P2A 3KB itu tentang perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Di situ tuh saya mendapat banyak data bahwa bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan kita dan anak-anak kita yang mengalami kekerasan, yang mengalami sesuatu yang memang dibuiling dengan segala hal macam dan semuanya. Di situ menyentuh hati saya.
Dan pada saat itu saya juga dinobatkan oleh Pak Ketua untuk menjadi Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kota Denpasar. Ini menjadi tonggak saya. Membuktikan bahwa kita perempuan harus bisa bergerak, kita perempuan harus punya integritas tinggi, tapi satu kata kuncinya adalah pintar. Pintar. Betul. Kalau tidak pintar, bagaimana kita bisa menguatkan hati, pikiran, dan suara kita? Artinya suara perempuan didengar di parlemen dan dimanapun Cynthia berada pada waktu itu, kata kuncinya harus pintar. Betul. Kalau tidak pintar, tidak akan ditoleh. Tidak akan ditoleh. Dan tidak akan dicari. Ada satu lagi, Sin. Kaya. Kaya. Buat saya dari kecil, maaf kata, lingkungan menengah ke atas ya pada zaman itu. Jadi saya tidak melihat, saya lebih menjadikan diri saya sendiri. Saya senang bergaul sama orang yang gak punya. Kenapa? Saya bukan bisa menunjukkan bahwa ini aku kaya, terus kamu enggak, nih aku nih loh. No. Tapi saya bisa nyaman, bisa cerita apa yang terjadi sama diri saya. Tapi di parlemen kalau ini perempuan kaya, meskipun tidak pintar, didengar. Itu dilihat, bukan didengar. Oke, Sin. Berarti waktu itu Cynthia memperjuangkan ibu dan anak ya. Dalam sebuah perda waktu itu. Ya. Kita punya perda pertama kali Kota Denpasar tuh punya. Seberapa parah, Sin, permasalahan-permasalahan akan perempuan dan anak di Kota Denpasar yang notabene adalah kota paling maju di Bali? Coba mungkin ya, kalau saya nggak duduk di DPRD, itu saya nggak pernah tahu. Karena kacamata luar ya. Tapi dengan saya duduk di situ, saya tahu banget detail bagaimana mirisnya kita. Karena waktu itu kita lagi gencar, karena kita memiliki perda Kota Ramah Layak Anak itu, kita wajib tahu database dan segala hal. Akhirnya saya menelusuri dan di situ banyak diskusi kita di internal dengan Ibu Kadis pada saat itu. Disitulah kita memacu database yang melihat bahwa ternyata Denpasar itu sudah ada banyak yang bisa diperjualbelikan. Sampai SMP, terus yang mucikarinya itu adalah SMA, dijualkan ke fakultas, mahasiswa-mahasiswa hanya mendapatkan uang 100.000. Coba bayangkan. Itu di tahun 2020. 2000 saya sebelum berakhir tuh 2000 database itu 2015. 2015. Ya. Wow. Itu benar-benar amazing buat saya. Makanya kenapa saya dinobatkan menjadi turun untuk narasumber. Karena saya di narkoba dan segala hal itu saya sangat concern gitu. Bagaimana kita, coba lihat Arta ya. Negara itu dibilang maju dan merdeka dan sukses kalau masyarakatnya sehat, sosialnya bagus. Disitulah tonggak saya. Kenapa saya bilang waktu itu di Rumah Sakit Wangaya, karena sentral kita Kota Denpasar di situ, Rumah Sakit Wangaya. Di situ saya bilang sama Dirut bahwa gimana caranya ya BPJS tuh jangan diruwetin. Kalau kita di luar negeri, kita bawa aja kartu sehatnya kita. Just it, nggak usah dipikir lu nggak punya duit, nggak punya apa, yang penting lu punya kartu sehat. Kita akan ambil tindakan. Permitnya di situ kita akan lihat ini homeless atau individual. Begitu. Kalau homeless, oke, kita akan kasih garansi, kita akan kasih waktu. Tapi kalau individual, go ahead. Tapi di sini kita belum bisa membangun itu, dan akhirnya karena keinginan saya pengen dong orang yang nggak mampu itu diprioritaskan, sulingge itu diprioritaskan. Jangan baru sulingge ya tunggu menang dumun ini, nggak bisa. Bagaimana kita jalur bypass? Lakukan dulu, berkas belakangan. Makanya akhirnya dibukalah ring. Sekarang BPJS masuk ke ring Rasana Rumah Sakit. Sudah standby. Yang selama ini kontak person ke Ibu Kadis Sosial.
kontak Bu gimana ini caranya, langsung ke dinas BPJS. Itu terlalu long term. Tapi bagaimana kita membuat easy buat masyarakat bahwa aku trust sama kamu loh pemerintah. Loh coba Arta punya perusahaan, punya segala hal. Bayar pajak nggak? Bayar. Pajaknya kemana jatuhnya? Ke daerah kan? Dinas Pendapatan Daerah. Ya. Kenapa kita tidak bisa banggakan? Mungkin buat Arta belum bermanfaat. Tapi cobalah kita bagi untuk orang yang gak mampu. Disinilah acuan Atutura Jaya Negara yang sangat saya hormati dan segani. Itu beliau betul-betul concern. Kalau ini Sin, tadi saya mendengar, ternyata ada yang diperjualbelikan. Betul. SMP, SMA, fakultas, bahkan ada pemakaian narkoba. Ya. Kalau dari pengamatan Cynthia dan dari informasi yang didapat di lapangan itu, kenapa mereka berbuat itu ya? Apa alasannya? Uang. Apakah keluarga mereka memang kekurangan? Apa gaya hidup mereka yang memang? Karena buat saya sih uang itu sangat universal. Yang penting bagaimana cara kita mempergunakan maksud dan tujuan uang itu. Cuma sekarang coba kita lihat ekonomi kita. Uang itu benar-benar menjadi setan buat kita semua. Satu. Menjadi apa? Setan buat kita semua. Loh iya kan? Benar gak? Iya. Karena banyak orang terjerumus gara-gara uang. Ya. Dengan alasan, saya tanya, kenapa kamu jadi penjual narkoba? Saya gak punya uang Ibu. Sedangkan istri saya harus ada uang dong, walaupun gak seberapa. Tapi kamu memikirkan gak risiko itu? Kota Denpasar memang banyak orang miskin. Dibilang miskin, tidak juga. Tapi miskin moral. Karena apa? Kembali lagi ke laptop. Uang kan menyebabkan mereka jadi miskin moral. Karena gaya pada saat semua masuk, action, semua barang masuk, itu orang udah linglung. Lifestyle. Ya. Jujur Arta, aku tuh tipe yang setia sama barang. Aku tidak pernah berpaling seperti orang bilang bahwa iPhone 16, iPhone apa, oh my God. Nggak boleh masuk sekarang 16. Aku bukan tipe itu. Intinya aku bisa berkomunikasi dan aku nggak akan kehilangan database aku, just it. Miskin moral. Ya. Ini kata-katanya sedih banget nih di zaman sekarang. Miskin moral. Apa yang dilakukan Kota Denpasar dengan adanya miskin moral ini? Ternyata kemiskinan itu bukan karena kemelaratan mereka tidak mampu makan atau kehidupan mereka yang memang serba kekurangan di Kota Denpasar, akan tetapi miskin moral. Apa yang dilakukan, Sin? Maksud aku tuh begini. Aku pengen sekali Arta, dedikasi live aku sebelum aku berakhir di DPRD itu, aku udah pernah diskusi dengan adanya kita punya Perda Kota Ramah Layak Anak. Aku pengen anak-anak itu mengenal edukasi tentang sebuah reproduksi, ya mungkin bahasa halusnya. Dengan dia belajar, tapi caranya jangan. Sebentar, terlalu halus. Edukasi reproduksi. Ini edukasi seks. Yap. Oke. Jadi pada saat itu tuh dengan problematik yang ada dan aku menjadi narasumber dengan seluruh ID, aku di situ ingin mengutarakan bahwa niat aku pengen ada edukasi yang dengan materi daerah. Karena kalau nasional nggak mungkin, daerah, kurikulum daerah maksud aku. Nah di situ aku diskusi dengan Dinas Pendidikan Pak Agung, aku pengen banget mengajarkan itu adalah dari mental. Kenapa aku bilang mental? Karena aku butuh dokter, psikolog, psikiater untuk masuk ke cek anak-anak. Mental dan moralnya sejauh mana. Dari situ kita akan tahu.
Kedua, di situ akan kita general check up. Setiap 6 bulan aku ingin dilakukan dan ditanggung oleh pemerintah. Itu general check up. Mana aja orang anak-anak yang pernah melakukan, yang sudah menjalani narkoba dan sudah ada penyiksaan, itu akan kita tahu. Berarti seluruh anak dilakukan hal seperti itu di Kota Denpasar? Seluruh anak? Iya, karena saya pengen Atutu Rajaya sebagai wali kota hanya lihat HP, grafik. Itu keinginan saya. Kita kalau door to door tidak pernah berhasil. Door to door tidak pernah berhasil? Tidak, kalau kita turun ke Banjar, kita akan edukasi loh Bu, ini ada gini ini. Mana sih ada yang mau? Tapi dengan Rasana masuk ke dunia pendidikan secara otomatis, anak-anak itu dibuka semua mindset. Tapi kalau memang terjadi pada anak tersebut, tetap konseling akan kita secretkan. Ini otak pengacara nih Sin, melakukan yang namanya investigasi lapangan secara menyeluruh. Mungkin itu kali ya. Itu naluri itu. Karena kita tidak bisa menunggu, akan tetapi kita tidak bisa menunggu fakta kejadian itu akan hadir, akan tetapi menjemput ke lapangan dengan cara-cara melakukan yang namanya investigasi. Nah di sini sadis, investigasi menyeluruh. Tuh. Karena tidak mungkin orang yang Sin, kamu udah pernah belum melakukan hubungan seks? Memang mau jawab? Nggak mungkin itu. Apalagi anak SMP, SMA. Nggak mungkin ya. Sehingga dilakukan yang namanya pengecekan hal-hal tersebut. Cuma di situ saya minta sama IDI dan tapi semua. Pernah dilakukan nggak itu? Belum sampai sekarang. Karena kita harus turunkan dulu. Kita harus bicara dulu sama Pak Wali Kota sehingga karena dananya kita butuh dari beliau. Oke. Seberapa ininya bahasanya itu ya? Seberapa krisisnya akan miskin moral ini Sin? Bahasa dirimu tuh miskin moral ya. Seberapa krisisnya di Kota Denpasar sehingga dirimu mengatakan miskin moral? Oke Arta, kita sebagai lawyer ya. Kita bangga kan dapat perceraian, kasus perceraian. Dan kamu lihat. Kalau aku tidak bangga Sin. Ya, tapi kalau gue dukung ininya besar. ada sukses fee di situ. Intinya, coba kita di masa remaja begini dengan kita begini nih, kita dari kecil kita masa remaja, maksud dirimu? Ya janganlah kita bilang tua ya, sorry aja, kita masih remaja gitu, yang manja-manja gitu. Oke, Sin. Jadi kalau aku ngelihat, kenapa aku bilang miskin moral? Karena pada zaman kita kecil, seberapa beratnya orang tua membangun rumah tangganya, beliau tidak pernah berpisah. Oke. Tapi semakin bergesernya waktu, semakin masuknya aneka ragam IT, di mana kita tidak bisa mengolah, mencairkan dan mengerti dan memahami apa sih sebenarnya dunia IT itu, seperti bagaimana. Nah inilah yang kenapa aku bilang krisis moral. Karena apa? Terlalu banyak perempuan-perempuan Bali yang secara easy going baru nikah terus tiba-tiba pisah. Dan dia tidak memikirkan bagaimana kondisi anaknya pada saat itu. Sedangkan anak-anak berharap, dimanapun semua anak-anak berharap orang tuanya utuh. Itu salah satu penyebab miskin moral. Ya. Artinya anak-anak ini terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Ya. Karena disitulah aku ingin Arta ya, di akhir hidupku sebelum aku menutup mata, aku bilang sama suami, anakku yang cuma satu, aku pengen punya panti asuhan. Sekalipun itu cuma 3 orang, 5 orang, itu buat aku lega. Karena apa? Aku akhirnya bisa mengajarkan dia bagaimana menjadi dirinya, menguatkan
siapa kamu, agama kamu tuh apa. Dan bagaimana dia memvisualisasikannya kepada semua apa yang dia milikin kepada Tuhan. Sesamanya. Bagaimana caranya dia menyayangin diri kita dulu. Nah itu yang akan aku ajarkan di dalam panti asuhan aku nanti. Sampai aku bilang sama anakku, nak, kalau besok kamu gak take care sama ibu tinggal pergi ke panti asuhan. Dan ibu ingin menghadap Tuhan dengan tenang, didampingin mereka. Karena itu niatku. Jadi orang gak pernah tahu bagaimana sejauh dalamnya aku. Karena aku melihat bahwa anak-anak ini anak yang, maaf kata ya Arta, itu tuh peri-peri kecil Tuhan yang Tuhan titip sama kita. Bagaimana Tuhan akan bisa menitipkan langsung, Cynthia ini ku kasih peri. No, kita gak tahu Tuhan wujudnya seperti apa. Tapi apa yang bisa kita rasakan adalah Tuhan ada di dalam diri kita. Empati, rasa kasih sayang, kepedulian kita. Inilah yang Tuhan ciptakan sama diri kita. Itu yang membangun aspirasiku untuk bagaimana kita ayo sebagai perempuan, khususnya untuk Denpasar ya. Janganlah kalau mau jadi DPRD harus kaya dulu. Kaya segalanya. Baru kita jadi DPR, kita kaya segalanya. Ya. Kalau jadi DPR kaya duit dulu, Sin. Supaya bisa. Itu zaman dulu. Tidak cukup ternyata ya. Iya. Kalau kamu nggak kaya dengan pendidikan, nggak kaya dengan hati nurani, idealisme, nggak usah naik. Karena tidak ada sesuatu yang bisa disumbangkan di situ. Sin, ini hal baru yang aku dengar. Jujur aja. Karena yang nampak di permukaan ini kan selalu kota Denpasar. Waduh Sin, macetnya minta ampun sekarang. Betul. Aduh Sin, kok sampahnya masih berantakan. Aduh Sin, kok trotoarnya dan lain sebagainya. Aduh Sin, kok supermarket, minimarketnya. Nah, nih aku mau tahu sedikit ya Sin. Kota Denpasar ini, karena aku dari Gianyar, adalah kota terbaik di Bali. Adalah kota dengan tingkat pendidikan yang aku tahu di permukaan. Sekolah-sekolah bagus ya ada di kota Denpasar. Dan kota yang benar-benar tertata atas kemajuan teknologi, IT dan lain sebagainya. Sekarang oke, kita bicara dengan, aku tertarik nih dengan miskin moral ini Sin. Karena yang nampak di permukaan orang udah biasa didiskusikan. Belum kelar-kelar juga. Masalah macet belum kelar-kelar juga sampai sekarang. Masalah sampah, iya belum kelar-kelar aja. Yang kelar mungkin persiapan 2 periode Sin. Tapi ya udah itu pribadi. Tapi yang aku pingin bicara ini ya supaya sedikit ada yang namanya, aku tersentuh dengan omonganmu tadi, ada rangsangan, bukan jabatan yang penting, bukan kita di parlemen atau di menjabat ini yang penting, akan tetapi dirimu berkata, saya ingin punya yayasan untuk mencerdaskan, untuk memajukan, karena permasalahan itu kan kadang-kadang sampah, macet, ini fasilitasnya memang tidak ada. Apa moralnya orang ini yang memang arogan? Naik mobil sembarangan, buang sampah, apa arogan? Ya, ini kan pertanyaan mana telur mana ayam Sin. Dan selalu didiskusikan, ternyata tempat pembakaran tidak ada, tempat terminal dan lain sebagainya. Bahkan di Dinas Perhubungan pernah kesini juga Sin. Nah makanya setelah aku dengar krisis miskin moral ini, aku ingat cerita orang Jepang. Ternyata di Jepang membuat kotanya dia bersih dan begitu rapi akan antrian. Ternyata cukup lama juga, 3 dekade. Dan dimulai dari pendidikan ini Sin. Ternyata dasarnya itu adalah pendidikan ini sangat penting.
Nah, bagaimana Cynthia menanggapi kalau kita pendidikan saat ini, yang penting itu adalah kita lulus akan pendidikan, bukan lulus akan kekayaan mental dan moral kita ini, Sin. Gimana tanggapannya itu, Sin, tentang pendidikan kita di Bali ini? Nah, di sinilah belum selesai tadi ceritanya. Oh, belum kan? selesai. Nah, kenapa edukasi diperbaikin? Aslinya kan edukasi seks, tapi bukan seks saja. Di situ aku pengen guru yang mengajar bukan guru, tapi profesional. Yang ngetes untuk kejiwaan anak itu adalah psikiater, psikolog. Tes, dia udah punya edukasinya. Tinggal masuk aja. Kalau ACC ini diimplementasikan dan direspon baik oleh pemerintah Kota Denpasar, saya yakin ini bagus. Kedua, itu BNN. Dia tahu narkoba itu kayak gimana. Aku bilang Arta waktu itu ketemu di Gianyar waktu itu dengan ketua BNN dari mana ya, lupa aku, cewek itu. Aku bilang, Bu, kalau ibu bahasanya selalu memberantas, waduh, gaya banget, nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Tapi coba ibu bahasanya dibagusin, mengurangi, Bu, saya bilang gitu. Dari mana, segi sudut pandang mana, ibu bilang? Loh iya kan, kita berusaha mencoba menyembuhkan orang pemakai dulu. Kalau bandar, tahulah kita lah, sudah nggak ada bandar dari zaman dulu itu. Siapa yang bergerak itu sudah mati. Ini langsung masuk, negara itu masuk ke kita, ke Indonesia. Miris kan? Tapi sudahlah. Di situ aku pengen BNN masuk. Tapi ngajarnya ada tapi di situ. Kalau di playgroup, kenalinlah dengan bahasa anak-anak. TK, kenalin. SD, SMP. Pakai bahasa yang disesuaikan. Dari TK sudah layak diberikan edukasi seks? Layak. Dengan bahasanya saja. Jangan dibilang seks atau bagaimana. Tapi kita buat bercandaan. Supaya anak-anak itu paham, mengerti. Oh, aku perempuan, aku gak boleh gini ya, gak boleh gitu ya. Itu wajib. Itu membranding dirinya, biar dia tahu membawa dirinya, memawas diri. Dan kedua, aku pengen lawyer, polisi. Abis itu aku pengen ke jaksa, hakim, dokter, SPOG. Jadi pertanyaan itu sudah akan kita ketahui. Sehingga mereka udah ilmunya tuh loh, Arta, dari kecil. Kalau dari rumah mungkin orang tua nggak pernah bisa open minded akan sesuatu hal itu. Aduh udahlah nak, nggak perlu Bu, kita pengen. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan pengen buka situs gampang. Di situ aku di dalam pelajaran ini, edukasi ini HP saya bilang, saya minta sama Kominfo diblok semua email-emailnya, apalah kodenya, sehingga nomor yang tertera di seluruh Kota Denpasar yang masuk ke ring sekolah itu udah tercatat di Kominfo, akan diblok. Kalaupun anak itu nakal, dia punya HP lain, kita di luar kontak kita, tapi kita concern di dalam sekolah. Di situ saya ingin menanamkan mereka akan sesuatu hal edukasi yang mereka nggak pernah dapat dari orang tuanya. Pernah suatu hari kita lagi mau ke bandara, kita naik bis. DPR Kota Denpasar, kita naik bis. Itu ada anak SMP. Sekolah di SMP 1. Aku tanya, karena aku passionnya duniaku lawyer dan aku seorang ibu, aku tanya, "Nak, kamu tahu nggak tentang seks?" "Tahu ibu." "Dari mana sayang?" "Dari HP." Coba, dengan bangganya dia mengatakan dari HP. Miris nggak? Sampai teman-teman DPR laki gitu, aduh kamu nih ngapain sih mesti nanya. Itulah seorang laki-laki. Dia hanya bisa bagaimana aku membranding diriku. Aku kaya, aku yang menghidupin kamu, anak-anak dan istriku. Aku sekarang jadi DPR, prestisku naik, masyarakat tahu. Karena ingat,
Kenapa tadi saya bilang kalau mau jadi DPR harus kaya dulu. Kalau sekarang Arta nih kaya nih, punya bisnis semua, tapi lingkungan Arta aja yang tahu kan Arta kaya, tapi masyarakat seluruhnya nggak tahu Arta itu siapa. Akhirnya dia masuk ke DPR supaya orang tahu. Dengan cara apa? Dia beramal di situ. Nah, inilah yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana cara kita mengurangi, apalagi sekarang perempuan-perempuan jubile. Perempuan yang umur 19 tahun, 20 tahun yang kuliah udah bisa jadi simpenan bapak-bapak. Itu bagaimana saya bilang? Itu untuk apa? Prestis dirinya. Aku butuh beli HP nih. Aku pengen bergaya kayak orang. Karena dunia media itu orang ngepost apalah inilah. Jujur Arta, aku gak pernah iri sama perempuan khususnya. Karena buat aku, dia udah keliling dunia, go ahead, this is your life. Aku one day, Tuhan pasti akan bawa aku. Karena aku yakinin, aku gak pernah, di otakku tiap hari itu aku bagaimana ya, bahwa aku membangun nih, aku menjadi perempuan, sosok perempuan yang bisa aku banggakan. Diriku, di akhir hidupku orang mengenang aku. Makanya aku bangun diriku, branding diriku dengan baik, pola yang baik, teknik yang baik, sehingga resume dan resultnya baik semua, excellent. Itu yang aku bangun dalam diriku. Dan aku berusaha untuk membuat dunia ini semakin berbalik, apalagi dengan kayak sekarang Ibu Koster udah menjadi brand untuk bagaimana sampah ini. Aku setuju, karena aku di luar negeri lama, aku di Australia lama gitu. Itu sampah itu disiplin kita. Terus gimana caranya kita mendisiplinkan diri? Karena kita selalu dibuat manja. Di luar negeri, sekaya apapun, lu jalan kaki, naik kereta. Kita di Bali mau keluar rumah aja, mau beli rokok, mesti naik motor. Makanya jangan pada saat orang. Sebentar, emang kita di Bali dimanjakan Sin, dibandingkan kalau di luar negeri. Ya. Dimanjakan, bukan di luar hidup mereka lebih santai, rileks aku lihat. Salah. Jemuran apa? Itu kan kacamata. Karena ingat, luar negeri, orang-orang luar negeri, notabene dari Senin sampai Jumat dia hard working. Dan dia udah plan setiap 6 bulan aku harus holiday. Karena dia tidak pernah punya hari untuk holiday di jam-jam kerja itu. Jadi kita salah meaning. Kita salah melihat orang bule ke sini, oh banyak uang. No, dia jadi pembantu di situ. Dia pekerja keras di situ. Karena gajinya dolar. Berarti kita masih manja nih. Masih banyak waktu yang tidak kita produktifkan. Betul. Nah, inilah yang kita harus bangun. Dan itu juga Sin yang aku pernah dengar, kalau tidak salah ini ya, Bali dikatakan sebagai tingkat bunuh diri tertinggi. Betul. Betul ya? Betul. Karena kita terlalu dimanja, sehingga cepatnya muncul rasa frustasi tersebut. Ya. Wow. Ngeri. Ternyata miskin mental lebih berbahaya daripada miskin duit ya. Kalau saya, duit gak munafik. Ya. Tapi tadi yang seperti saya bilang, bagaimana kita mengerti tentang maksud dan tujuan duit itu ada di depan mata. Bagaimana kita meraih duit itu di depan mata. Bagaimana kita untuk mengelolanya dia. Inilah yang perlu kita bangun dalam diri. Berarti apa? Kita harus pintar. Kembali ke awal ya. Nggak ada jalan lain supaya didengar di parlemen atau di mana saja. Perempuan Bali harus pintar. Seperti Ibu Koster bangun. Ibu Koster, saya luruskan. Saya senang sama beliau. Bukan karena beliau menjadi public figure yang ini. Tapi pintarnya beliau. Karena beliau sekarang jadi brand di Padas
itu tentang sampah, dan kita juga udah menutup di bulan Juni ini TPA Suweng. Karena kita pengen membangun sekarang dari desa ke desa. Itu memang benar. Sekarang tinggal masyarakatnya saja memang butuh waktu. Tapi belum apa-apa ibu udah digeser inilah dengan gosip itu. Oh my God. Karena kita tidak pernah bisa menerima orang pintar di dalam lingkungan kita. Itu orang yang sebenarnya yang sering dilakukan. Kalau udah pintar, lu gua geser, gua buang. Kenapa ya, Sin? Karena Padahal kita kan perlu orang pintar untuk membantu kita maju lebih cepat. Indonesia khususnya tidak. Bali apalagi tidak. Tidak seneng kalau di DPR ada cewek pintar. Aduh, siapa sih lu? Sok banget ngomongnya. Iya. Tapi kalau udah laki, nanti kalau udah di komunitas laki, aduh, nanti kalau suka sama perempuan semua tutup mulut. Kalau ada perempuan nanti dia ngomong sama istriku inilah itulah. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kenapa sangat ditakuti perempuan masuk ke rasana parlemen karena itu. Tapi persyaratan kota sekarang harus. Itu persyaratan kota. Buntutnya, setiap orang yang duduk di parlemen itu tidak ada suaranya. Dia berani lantang di depan, di lingkungan parlemennya, tapi disikat habis di belakang. Itulah yang terjadi. Wow, itu politik ya. Bayanganku, parlemen politik adalah salah satu cara buat masyarakat masuk ke pemerintahan, mempercepat pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Tapi tidak sesimpel itu. Karena tidak ingin perempuan itu pintar. Why? Karena mereka nggak ingin melihat sebuah kemajuan itu dari seorang sosok perempuan. Kalau dalam ajaran agama Hindu, Dewa Wisnu, saktinya ada pada perempuan. Laksmi ya. Brahma, saktinya pada perempuan. Dewi Sri. Siwa. Nah, itu kan kesadaran laki-laki bahwa sakti kita di perempuan. Nah sekarang Cynthia mengatakan, kenapa bisa mengatakan, tidak mau perempuan itu lebih pintar dari laki-laki? Karena satu sisi kembali ke laptop, ego. Laki-laki itu lebih mementingkan ego. Karena kalau di parlemen, jujur Arta, kita pada saat itu tuh saya masuk itu saya berempat. Saya PDIP, Ibu Mamas PDIP, Bu Emilia PDIP, PSI, dan Golkar satu Meta. Kita berempat. Kita kompak. Jadi PDIP pada saat itu 2. Pada saat itu hanya ada 4 perempuan. Dari keseluruhan berapa? 45. Wow, berarti 40 laki-laki. Ya wajar lah digerayangin. Itu berarti kan 30 kota gak masuk kan? Oh iya betul. Itu boleh ya Sin? Bagaimana? Gak bisa kita bilang dong. Berarti tidak harus di parlemen 30 kota? Iya gak bisa. Kalau memang itu memenuhi suara, makanya yang paling bagus itu adalah Tabanan, Gianyar, Singaraja, Jembrana masih ini. Setahu saya itu 3. Itu yang paling bagus. Perempuannya itu dipetakan. Nah inilah sebenarnya yang menjadi acuan saya terutama. Kenapa saya tidak ada passion di DPRD. Itu dunia saya. Karena dunia di situ tuh bukan di integritasnya ya, bagaimana profesi di situ, tapi internal kita teman-teman.
yang tidak mensupporting kita sebagai kader perempuan untuk bisa lebih maju. Karena buat mereka perempuan memberatkan, mengusikkan hidup kita. Jadi mereka takut semua. Mereka takut justru. Takut. Saya akui itu, takut mereka. Karena perempuan itu akan menunjukkan sebuah kebenaran jati dirinya. Tapi kalau laki di situ, dia akan bersandiwara. Sekarang tapi DPD Imbo jelantik, cukup berani, cukup energik, tidak pandang bulu, main babat di lapangan, ditakuti. Ya mudah-mudahan nanti muncul perempuan-perempuan Bali yang memang memiliki motivasi sungguh-sungguh akan kemajuan dan perbaikan Bali ini, Sin. Kalau saya, Arta, saya melihat sosok Nilo Jelantik, sosok perempuan yang tangguh ya. Tegas, punya integritas. Cuma ada satu saran saya untuk beliau, tolong di setiap ada case, bedahlah dulu. Jangan publikasi, bedah dulu. Jangan asal antem kromo. Itu memang mungkin gaya beliau. Tapi kalau kita di dunia lawyer, beliau kan nggak di dunia lawyer ya. Jadi kita harus bedah dulu. Baru kita implementasi, publikasi, semua. Jadi kalau kita sudah kuat di dalam resume dan risul kita, oh ini case seperti ini caranya begini ngenanganin, baru kita informasikan ke masyarakat. Itu baru benar. Karena kita menjadi tokoh di situ. Sosok yang harus kita branding dirinya kita bahwa kita bisa bantu nih loh. Aku perempuan, aku nggak takut. Tapi karena niatku, ketulusanku, aku akan bangun nih. Nah itu maksud saya. Sering aku melihat beberapa hal yang beliau lakukan, tidak berteman, tidak pernah kenal, tapi aku memang melihat ya, sekedar melihat. Di situ aku merasakan bahwa kekurangan beliau itu aja, saran aku. Ya karena memang gayanya beliau untuk sementara ini melihat, karena pingin ini cepat tertangani dan cepat-cepat bisa diselesaikan, upload. Nah itulah kembali lagi cara dia supaya orang terkenal. Ya kan dia membranding dirinya dengan oke, aku bisa nolong lu deh gini ini begini, terus dia upload semua ini itu branding dirinya. Kita appreciate seorang perempuan berani. Dan banyak hal yang bisa diselesaikan atas hal tersebut. Ya, aku tidak begitu jelas tahu biar nggak salah apa yang sudah dia selesaikan, tapi yang aku ngelihat statement di dalam video-videonya bahwa terlalu arogansi buat aku, karena aku di lawyer ini mediator. Jadi kita mencari win-win solution, bukan pertengkaran. Jadi pada saat aku akan menangani sebuah kasus, aku akan bertanya. Dan aku bilang, musuh terbesarku adalah klienku sendiri. Jadi aku akan teaching dia dulu. Tapi demi kebaikannya dia. Jadi aku akan ajarin dia bagaimana hukum itu sendiri. Bagaimana dia akan paham akan permasalahannya dia. Setelah itu dia mengerti dan paham, go ahead, pikirkan. Kalau kamu memang butuh aku, kamu akan datang padaku. Tapi kalau tidak, aku sudah bisa berbagi. Karena orang awam butuh tahu hukum itu yang seperti apa sebenarnya. Mereka kebanyakan gak pernah tahu. Wow, Sin, kalau dilihat saat ini, khususnya Kota Denpasar, apa yang paling mengkhawatirkan menurut Cynthia? Aku satu ya, yang paling sekali, Arta tahu, aku tuh kadang-kadang suka nangis
miris bahwa kita cuma didatangkan oleh satu pariwisata saja, ekonomi kita. Kalau kita sudah tidak bisa hidup dari ekonomi, waktu zaman COVID, gimana rasanya? Hancur. Hancur banget. Inilah yang aku minta sama pemerintah. Concern. Bagaimana kita bangun pemerintahan ini bukan di pariwisata, ada second opinion. Apa yang harus kita gerakin? Kita oke. Kita bilang macet. Jujur, Bali itu pemasok terbesar untuk di mobil motor. Coba kita ketatin aja. Maaf ya Arta 3 punya anak. Ketiganya udah sini punya mobil. Motor. Nah, belum lagi Arta, belum lagi istri, belum lagi koleksi. Oh my God. Tapi kalau kita concern, kita putus ini. Stop. Gak usah. Sebulan bisa 5.000 motor masuk. Dengan cicilan murah, DP murah. Gila itu buat saya. Cara, kalau kita, Pak Koster bagus. Dia akan membuka ring jalan untuk masuk jalan bawah tanah. Yang dari bypass menuju ke Gatsu dan segala hal. Sekarang bantu. Jangan kita gila dengan APBD. Kalau memang pemerintah berani. Kita bangun sekarang. Ayo komunikasi jelas, kita duduk bersama dengan para tokoh dan masyarakat. Kita dengarkan suara mereka. Jangan mereka nggak dianggap. Yang ada apa? Ya dia yang naik, ya silakanlah naik, go ahead aja. Atau juga begini-begini aja. Kan itu yang terjadi. Kita nggak pengen seperti itu. Karena aku jujur, aku nangis. Gimana caranya? Ayo, kita lawyer loh. Kita butuh klien. Sekarang klien semua udah tiarap. Gimana kita akan ini? Makanya Arta bisa lari, punya bisnis, punya ini. Itu memang harus. Inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri hidup kita. Jangan berpatokan di situ. Kalau kita melihat perspektif Bali, menurut Cynthia, selain pariwisata apa ya? Kalau buat aku, ekspor masih oke? Ekspor masih, cuma kan pabrik kita nggak bisa di sini. Ya. Pabrik kita nggak bisa di sini. Dan yang aku ngelihat gitu, sekarang kan udah banyak ya, kayak yang masih stay, the legend tuh kan Pak Oles. Pak Oles terus mulai bangun kutus-kutus, ada nenek moyang lah ya, terus MS Glu ya, Maharani itu. Jogger. Ya Jogger, terus Krishna. Jujur, kalau memang kita mau bersama. Tapi mereka tergantung akan pariwisata. Nah, makanya ini yang saya bilang. Bagaimana kita membuat suatu wadah dimana jangan iri lah, gitu loh. Setiap orang punya peluang kan. Tapi kita bangun ini demi Bali. Kita buat wadah dimana orang nggak bisa ini dengan gampang menghancurkan kita, bisnis yang ada di kita. Kita bangun. Ada sekarang, artinya bisnis yang tadi disampaikan itu adalah bisnis-bisnis atas menunggu kunjungan pariwisata. Menurut pandanganku ya. Ya. Ekspor, kalau umpamanya hasil produksi kita seperti dulu gold and silver, furniture, mungkin dibutuhkan di luar negeri. Mungkin. Salah satu contoh saat ini yang produktif akan, dia datang ke Bali bukan berkunjung sebagai turis. Tetapi sebagai butuh atas hal tersebut. Yang aku dengar kemarin ini, sudah mulai yang namanya dokter gigi. Katanya dokter gigi, orang-orang bule datang ke Bali sengaja untuk memperbaiki gigi karena murah. Nah itu berarti kan, apakah mereka datang karena berpariwisata, apa karena memang berobat? Mungkin maksud Cynthia, bagaimana kita membuat bahwa
selain penghasilan ekonomi kita adalah pariwisata, ada penghasilan lain yang membuat dunia ini tergantung untuk datang ke Bali bukan sebagai turis, tetapi memang tergantung atas produksi apa yang kita mampu hasilkan. Itu ya. Tuh. Sekarang begini. Dan itu mohon maaf Sin, dan itu membantu kedatangan pariwisata lagi. Udah pasti. Udah pasti ya. Saya deket dengan konjen di Melbourne sama Sydney. Itu kalau kita telusuri, kalau kita mau, sebenarnya itu tuh kita bisa punya apa ya, brand di mana di negara itu tuh orang lagi mengagumin kita, tapi orangnya kita tidak ada niat untuk mempromosikan. Bagaimana kita akan ini loh yang maksudnya Tiang. Sekarang gini, semua kita kumpulin nih. Pengusaha-pengusaha, semua kita kumpulin. Pertama, yang Pak Koster pengen waktu menjabat pertama, semua yang milik kita daerah masuk ke ring hotel-hotel dan segala, itu sampai sekarang itu belum terjadi. Ada beberapa yang bisa memakai. Nah inilah maksudnya saya, ayo promosikan. Saya sudah bilang sama Dinas Perdagangan, ini ayo kita bangun nih, Sesetan punya apa itu? Rawa-rawa itu dia punya bahan buah yang bisa untuk kerupuk, ada serat bisa buat jadi selendang dan segala hal. Kenapa kita tidak bangga itu? Ayo kita promosiin, seret masukin ke semua hotel. Sekarang yang lulur, sabun dan segala hal, kalau tidak masuk ke ringnya hotel, kamu hotel tinggal ngomong, buatkan bahan yang seperti ini yang bisa masuk ke ring hotel. Itu yang harus kita jalanin. Kita bergandengan tangan bersama. Parlemen ini hanya mengantarkan semuanya. Kita kembalikan lagi waktu zamannya Ide Bagus Mantra. Ingat nggak tahun kita itu? Silver berjaya di Eropa. Betul. Lukisan berjaya di Eropa. Betul. So why not? Kenapa nggak kita bangun itu branding diri kita? Biar orang yang datang mencari kita. Dengan cara apa? Ini loh kita benahi semua pengusaha ini. Lu jangan branding, lu jangan ini, jangan itu. Itu kan penting diri sendiri. Penting untuk bangsa dan negaranya nggak ada. Apalagi Bali. Ada satu kemarin Sin, yang mulai terbentuk branding yang bagus buat Bali. Waktu konferensi di Westin. Ya. Ndak. Kan sekarang. Sudah masuk. Nah, itu maksud Cynthia. Itu bagus tuh. Jadi gini loh maksud saya, ibu punya niat luhur. Kayak adik saya Marmar, adik sepupu Marmar. Bagaimana dia idealis di art, budaya. Kalau kita pameran, saya udah bilang, kalau bisa makanya kenapa pekan seni sekarang itu ibu nggak pengen jualan punya butik, masukin barang butik ke sana. Lu tahu nggak arti pameran? Dulu, kalau kita pameran ke luar negeri, itu ada satu produk yang limited edition, itu baru namanya pameran. Kita tonjolkan. Oh ini ya, oh ini ya. Jadi dia nyari kan ke kita, karena ada yang aneh di situ, yang perlu cakrawala wawasannya mereka untuk mengenal produk ini. Kalau sekarang ibu udah mulai bangun desain-desain yang jangan dimasukin yang punya toko lu. Buatlah di dalam pameran itu sesuatu yang limited edition, sehingga punya harga nilai dan maksud tujuannya. Tapi karena kita coba lihat istri-istri pejabat, istri-istri sosialita, oh my God, hanya bisa ngeposting gua makan di sini, pada suaminya udah puyeng nyariin uang. Aku arisan 50 juta dan ini bangga. Buat aku nggak bangga. Tapi kalau kamu menjadi perempuan hebat dalam rumah tanggamu, itu aku banggain. Dengan cara apa? Jadilah pintar, berpendidikan, sehingga sosialitamu tuh berkelas. Bukan arisan 50 juta. Bukan. Dan kalau marah, suaminya punya selingkuhan, ngejar, oh my God. Aku gak suka. Jangan salahkan perempuan, sekalipun dia PSK, jangan salahkan dia. Siapa yang salah? Diri kita sendiri.
Karena buat kita suami udah puas sih, udah ngajiin gua ini itu. Tapi lu goblok. Saya berapa kali diskusi. Setiap penerbangan itu saya diskusi sama orang, cerita, dan semua di situ pengusaha-pengusaha, dan mereka bilang, saya salut sama ibu karena ibu mandiri. Ya, saya bangga sama diri saya. Saya nggak butuh laki-laki. Bukan nggak butuh laki-laki bagaimana, bukan. Tapi bagaimana saya menunjukkan integritas saya, bahwa ini loh saya perempuan, saya juga bisa bertanggung jawab sama hidup saya. Tepatnya tidak tergantung. Siap, that's right. Itulah yang harus kita bangun. Jangan kalau ada apa-apa, aduh suamiku diselingkuhin, ya goblok lu. Terus kalau suami, iya soalnya dia bau lah ini, itulah ini, oh goblok lu juga. Kenapa lu mau nikah sampai puluhan tahun? Kalau hanya itu bahasanya klise kan? Jangan melihat itu. Kita bangun semua ini lewat apa? Komunikasi. Hubungan yang paling bagus itu adalah komunikasi. Kita harus bangun itu. Nggak mesti tatap muka, tapi kita di situ bangun dari setiap hari. Apa yang harus kita lakukan di grup, keluarga, internal kita. Kita informasi. Ini penting. Karena kadang-kadang kita di Bali ngekoh ngomong. Ngekoh ngomong tuh malas berkomunikasi. Sedangkan Cynthia mengatakan komunikasi itu penting. Dan mesti harus belajar berkomunikasi yang baik. Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Seberapa penting, Sin? Saya ingat waktu papa kecil bilang sama saya, papa mau bicara. Berarti apa? Kita face to face. Papa mau ngomong, kamu boleh lakukan apa, mau sedang nyapu, mau nyuci piring, itu papa ngomong. Kalau papa minta saham? Belum ngerti ya. Belum ngerti komunikasi. Karena masih SD, SMP okay. ya. Jadi di situ. Inilah yang saya terapkan dalam diri saya dengan suami. Walaupun dengan beda 9 tahun, dengan dunia pendidikan yang berbeda, dengan sosial yang berbeda, saya bangun di situ. Walaupun butuh perjuangan, tapi ini yang membuktikan saya bahwa komunikasi itu penting. Jadi kalau saya mau bilang di grup, ibu mau bicara, saya tag bapak, anak. Jadi mereka akan tahu. Mau di mana bu? Di rumah aja. Jadi kita akan diskusi. Kita akan belajar untuk melepas ego. Adapun sesuatu yang harus kita bahas, nggak boleh marah. Komunikasi itu penting. Mendengarkan suara rakyat penting. Mendengarkan suara parlemen atau pejabat penting. Karena semuanya pasti tujuan-tujuan yang baik. Dan beberapa parlemen kita undang ke sini, Sin. Mereka sudah mulai ada kontak-kontak yang namanya WhatsApp terbuka. Jadi pengaduan. Mereka sudah mulai membentuk tim-tim yang memang mendengarkan suara rakyat. Mereka sudah mulai mencari informasi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Artinya komunikasi itu penting. Banyak, tidak semua juga, ada beberapa pejabat pada waktu dia mencalonkan dirinya terbuka sekali akan yang namanya sebuah komunikasi, karena mencari yang namanya sebuah empati atau simpati. Tapi setelah menjabat, WA tidak pernah dibalas, pengaduan tidak pernah dichat, dan kadang-kadang bahwa dia butuh nggak butuh kita sebagai rakyat. Nah, tujuanku bicara begini, Sin. Kalau tidak masyarakat berkomunikasi dengan pejabat atau pejabat berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita mengetahui solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada? Makanya aku waktu S2 tadinya mau ngangkat pidana.
Tapi dosenku bilang, angkat tentang bagaimana membuat perda yang baik. Di situ. Apa? Membuat perda yang baik. Membuat perda yang baik. Aku jujur, aku nggak angkat Kota Denpasar, aku angkat provinsi. Di situ tuh zaman COVID kan, bagaimana turunan Perpres 17 tentang COVID itu tuh aku bedah itu di situ. Di situ tuh benar kata Arta, kalau DPR pada saat dia akan naik mencalonkan, wah dengan manis sekali, dengan lantang, wah saya begini. Just a promise. Itu bukan suatu kerjaan buat lu, tapi janji. Dan inilah yang selalu ditanamkan di masyarakat. Sedangkan DPR yang turun betul-betul menyuarakan rakyat dan dia pintar, itu tidak pernah ditoleh karena tidak ada duit. Tapi masyarakat kita, disitulah kita bisa menilai. Kalau dia memilih orang yang banyak janji dan kenyataannya ditutup jendela, segala hal nggak dibuka akses untuk berbicara dan bertanya, itu nggak usah, kalau saya nggak usah dipilih lagi. Kita butuh realisasi. Kita butuh sebuah komitmen. Inilah yang selalu dilanggar oleh DPRD. Tidak banyak. Kalau DPRD yang benar, dia akan pintar, dia akan membantu masyarakat, mendengarkan masyarakat dan mencari, karena kita tugasnya di situ. Makanya kenapa saya pada saat perda itu saya bilang di situ, wajibnya perda itu harus diinformasikan, dibicarakan di masyarakat sebelum perda itu terjadi. Sehingga masyarakat tahu, oh ada akan perda seperti ini ya. Boleh nggak kita numpang masukannya begini, begitu, begini. Sehingga perda ini akan simetris dia. Berjalan selaras dengan apa yang terjadi di bawah dan di atas. Inilah yang kurang selama ini. Tahulah perda itu akan ada deal-deal politik. Tapi nggak perlu kita ungkapkan. Dalam hal ini nggak perlu kita ungkapkan. Tapi disitulah kita bisa menilai jati diri kita sendiri. Apakah aku bagus jadi DPR atau tidak? Kalau kita berani menyuarakan masyarakat dan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita suarakan, yang kita dapat dari masyarakat, keren banget. Negaranya akan lebih bagus, maju. Tapi bisa dihitung manusianya. Kembali kepada pembahasan awal, Sin. Mau perempuan, mau laki-laki, bila mana hal itu yang Cynthia mau, mereka harus pintar. Ya dong. Orang namanya DPR, perwakilan rakyat, kan kalau nggak pintar gimana dong? Kita bisa mencerna maksud dan tujuannya, apa yang diinginkan masyarakat, bagaimana kita bisa membuat resume dan ada kalau saya lihat personal rata-rata DPR itu pinter, San. Rata-rata pinter saya lihat. Akan tetapi mereka itu dilema akan sebuah memposisikan diri dan dilema akan sebuah pengambil keputusan. Mana yang namanya kepentingan masyarakat, mana yang namanya kepentingan partai. Kalau saya selama di DPRD, syukurnya saya dapat di Komisi 4. Komisi 4 itu komisi yang tidak pernah terlihat. Tapi dia yang lebih concern ke masyarakat. Kenapa? Karena di Komisi 1 itu tentang perundang-undangan, pembuatan produk hukum. Komisi 4 Pendidikan dan Kesehatan. Sosial dan Pariwisata. Dan kalau Komisi 2 tentang anggaran, Komisi 3 tentang pembangunan. 1, 2, 3 ini aja yang selalu berkolaborasi dengan pemerintahan. Jadi Komisi 4 itu hanya tempat buangan. Yang tidak terlihat, yang tidak akan ini. Nah di situ. Akan tetapi itu kunci masa depan, Sin. Sebenarnya kalau kita kunci masa depan itu dilibatkan di situ, di dalam
peraturan, di dalam pelaksanaannya kita dilibatkan. Saya yakin Komisi 4 lah yang terlihat sebenarnya. Tadi menarik. Oh, Bali ini yang dikhawatirkan oleh seorang Cynthia, perempuan Bali yang berada di Bali. Saya khawatir sekali kalau Bali penghasil utamanya hanya satu, pariwisata. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang berdampak kepada pariwisata, semua masyarakat Bali, dan sudah terbukti Bali tidak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Bukan kota Denpasar saja, akan tetapi Bali. Mudah-mudahan ini didengar, Sin. Kita perlu sektor-sektor lain yang mendatangkan orang ke Bali karena memang bukan pariwisata. Tuh. Contohnya umpamanya usaha-usaha. Maka dari itu dipermudahlah atas perizinan-perizinan investor yang memang ingin menginvestasikan usahanya yang nanti kira-kira bisa mendatangkan banyak orang. Jadi ini juga perlu menjadi sebuah PR, PR buat teman-teman di parlemen, teman-teman di pemerintahan. Oh, ternyata Bali gawat nih kalau hanya penghasilannya pariwisata saja. Harus ada usaha-usaha lain. Banyak yang sudah dilakukan, tetapi alangkah indahnya, oh, Cynthia mendatangkan investor lebih dari 100 miliar. Kita akan berikan perhatian khusus, fasilitas khusus, semuanya dikhususkan. Sehingga tidak ada yang hanya sebatas minta presentasenya saja. Tetapi dipermudah demi kepentingan Bali itu sendiri. Tapi setahu saya pemerintahan sebelum saya berakhir kayaknya sudah ya, sudah melakukan itu. Dipermudah karena memang itu atas presiden juga instruksi, karena terakhir sebelum Jokowi menjabat juga itu terjadi. Jadi dipermudah, cuma sekarang bagaimana penguatannya saja. Karena sebenarnya yang bermain itu adalah orang-orang kita sendiri. Yang memperlambat, yang tidak menggampangkan, harusnya gampang disulit-sulitin. Nah, inilah yang perlu edukasi yang benar. Oke, Sin. Banyak hal harusnya bermanfaat dari obrolan kita. Cynthia pernah duduk di parlemen. Ya. Dan Cynthia memperjuangkan yang namanya ibu dan anak. Apa yang bisa Cynthia berikan pesan kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang duduk di parlemen dan perempuan-perempuan, ibu dan anak, khususnya perempuan yang ada di Bali ini untuk kedepannya? Kalau untuk di parlemen saya titip sama teman-teman, tolong PR kita belum selesai, laksanakan tugas terakhir kita itu dengan masuknya kurikulum daerah edukasi tentang reproduksi itu PR, karena kita udah punya perda, itu wajib. Karena saya udah titip pesan juga sama Gung Mita di provinsi, tolong teruskan ini demi kita bersama. Demi kota Denpasar yang kita cintai, karena itu memang dari Denpasar perdanya yang pertama kali. Nah, inilah yang saya ingin ayo suarakan. Dengan kita suarakan itu, kita selamatkan anak-anak kita. Anak-anak itu adalah penerus kita yang bisa menelorkan beribu-ribu perempuan dan laki-laki dari seorang perempuan. Inilah yang harus kita buktikan bersama. Kalau memang kita bisa menyuarakan, saya appreciate. Nggak perlu lu bilang dari saya nggak butuh itu. Karena ingat, Arta, ide itu mahal. Jadi itu yang aku banggain. Aku punya ide hebat yang orang nggak pernah punya bisa ide. Dan bermanfaat. Betul. Dan kalau untuk perempuan-perempuan Bali, aku berharap tolonglah di PN itu dikurangin untuk cerai ya. Jangan memudahkan dan menggampangkan hubungan relationship itu.
Jadi kita dengan cara kita, dengan kita dewasa, mandiri, dan pintar, tolong jadilah seorang sosok wanita Bali yang pintar dengan cara apa? Belajar banyak. Banyak berkomunikasi, bukalah link wawasan cakrawala. Jangan ngegosip, jangan sosialita, jangan hanya menunjukkan bahwa oh gua udah keluar negeri, ini itu nggak penting. Itu akan membuka suatu orang untuk berbuat jahat pada kita. Jadi brandinglah dirimu dengan cara belajar banyak. Ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Sekalipun kamu di usia yang tua dan segala hal. Karena saya pun juga pengen ngelanjutin untuk S3. Karena tujuan terakhir saya di hari tua, saya pensiun, saya pengen punya buku. Saya senang menulis. Saya senang mencurahkan hati kecil saya. Itu di sebuah diary. Makanya saya ingin jadi penulis nantinya. Berbagi ilmu dan bermanfaat untuk ini. Gitu. Amin. Sin, Setengkara. semoga doa, harapan, perjuangan dilanjutkan dan tercapai. Terima kasih banyak. Salam sehat, berbahagia Sin. Rahayu. Thank you Sin. Yeah. Rahayu. Thank you.